Cek. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Srada Sagara dan rekan saya Srada Dewi. Pada hari ini kita akan memimpin puja bakti dalam bahasa Pali. Untuk menjaga kekhusyukan pada saat namaskara dimulai dengan genta 1 kali, para umat dipersilakan untuk bersujud, dan di genta setengah para umat dipersilakan untuk bangun. Umat dipersilakan berdiri dan bersikap anjali. Gata Pendupaan. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha,
Dharma, dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanggaya. Umat dipersilakan untuk duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Isarana. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangga. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi
Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Pancasila. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikapadang samadhyami. Adinadana Weramani Sikapadang samadhyami. Kamesu micacara Weramani Sikapadang samadhyami. Musawada Weramani Sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamaddatana Weramani Sikapadang samadhyami. Samadhi. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk dipandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan.
Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan diletakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak. Hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar, tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata. Bungkuk hormat. Dhamma di sana. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bante Srawasti Dhammika. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Bante. Bante Dhammika lahir di Australia tahun 1951 dan menjadi pembicara serta penulis terkenal yang telah menulis banyak buku tentang berbagai aspek agama Buddha. Bukunya yang paling populer merupakan Good Question, Good Answer dan Pernyataan Sederhana, Jawaban Indah. Karya-karya beliau telah diterjemahkan Karania ke dalam bahasa Indonesia. Bante Srawasti Dhammika sekarang tinggal di Queensland, Australia. Upasangkamin wa bhagavan
Sesaat lagi Banti akan memasuki ruangan, maka dari itu para umat dipersilakan untuk berdiri, saling berhadapan dan bersikap anjali. Para umat dipersilakan untuk duduk kembali. Yes. Welcome, everybody. Selamat datang semuanya. And I'm very happy to be back in Ekayana here at Jakarta. Saya senang sekali bisa kembali hadir di sini di Ekayana, Jakarta. I always enjoy coming here. I always enjoy coming here. Saya selalu senang saat saya bisa ada di sini. The food is so good. Makanannya enak-enak semua. However,
I also enjoy coming here because I know that people are quite interested in the Dhamma, and that's always very nice to know. Selain itu, alasan lainnya adalah saya senang karena setiap saya ke sini saya bisa melihat bahwa begitu banyak orang semuanya antusias untuk mendengarkan Dharma. I know a few Muslim friends, and I'm always surprised and very pleased that they know their religion well. Maybe not all of them, but the ones that I've met, they know it. Saya punya beberapa teman yang Muslim dan saya terkejut dan senang melihat mereka semua rata-rata gitu ya memiliki pemahaman yang baik sekali mengenai agama mereka. Mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan mereka paham agamanya. And I've got lots of Christian friends and acquaintances, and I find they know their religion very well. Sometimes they even have a small Bible in their pocket. And if you talk with them, they can take it out and read it and quote something relevant to what you were talking about. Begitu juga teman-teman saya yang beragama Nasrani, mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang agama mereka dan kadang-kadang beberapa dari mereka bawa buku Alkitab kecil di kantongnya. Jadi pada saat ada pembahasan mengenai agama, kemudian mereka mengeluarkan buku Alkitab itu dan kemudian merujuk pada ayat-ayat tertentu. Got lots of Buddhist friends. And I find that Buddhists that I talk to often don't know very much about their religion at all. Bagaimana dengan teman-teman yang beragama Buddha? Sayangnya banyak orang-orang yang beragama Buddha yang tidak memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai agama Buddha. If one of their friends asks them, what do you believe? They either don't know, or they're not sure, or they're too frightened, too nervous to say so. Contohnya, jika ada teman lain yang menanyakan seorang beragama Buddha ini, kepercayaan kamu apa sih? Banyak dari Buddhis yang kemudian tidak yakin, tidak tahu, atau mungkin malu-malu atau takut untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. This is not a good situation. Ini tidak baik situasinya. Now, I think there are several reasons for that. Mungkin ada beberapa alasan yang menjadikan ini. I think one of the reasons is we're too concerned about ritual. Mungkin salah satu alasannya adalah kita terlalu memperhatikan ritual. I went to a Buddhist group in Java last time I was here. Terakhir kali saya datang ke sini, saya pergi ke Jawa dan saya bertemu dengan beberapa kelompok Buddhis. And when I walked in, just near the door was a great big sign. Saat saya masuk ke ruangannya, di depan ada sebuah tanda, ada sebuah tulisan yang besar sekali. And it had 6 separate boxes in it. Ada 6 kotak yang tertambang di sana. And in the first one, it showed a man bowing, and then had a big red cross on it. Yang pertama adalah ada gambar seseorang sedang membungkuk, kemudian ada silang mencoret gambar itu. That was to indicate that that's bowing in the wrong way. Jadi itu menunjukkan ini cara membungkuk yang salah. And the second box had another man bowing, just slightly different. Big red cross. Kemudian gambar kedua ada lagi orang yang membungkuk, caranya sedikit berbeda, juga dicoret. Third one, big red cross. Fourth one, big red cross. Fifth one, big red cross. Sixth one, tick. Jadi ada 6 kotak kan ya. Yang pertama gambar dicoret, kedua juga dicoret, ketiga, keempat, kelima, baru gambar keenam ada gambar yang benar, kemudian ada gambar centang. Clearly, they were very, very concerned. They thought it was really important that you bow to a monk or a nun in the right way. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat memperhatikan cara yang tepat untuk membungkuk pada saat kita bertemu dengan biksu atau biksuni. Anyway,
I gave a talk. Kemudian saya memberikan wejangan Dharma. Then I decided to do an experiment. Kemudian saya memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Instead of asking them to ask me questions, I decided to ask them some questions. Jadi bukannya saya meminta mereka untuk memberikan pertanyaan kepada saya, gantian saya yang menanya kepada mereka. Straight away, 4 people at the back stood up and ran out. Begitu saya bertanya begitu, langsung 4 orang berdiri dan meninggalkan ruangan. And the people at the front, they sort of went. Orang yang di depan langsung menciut. So I asked them a few questions, simple ones. Nobody could answer, not even one. Saya lalu memberikan pertanyaan yang sederhana dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan saya tersebut. Now, I didn't want to embarrass them. I didn't want to make them feel uncomfortable, so I didn't keep doing that. But I think this story illustrates the problem that we have got. We don't know our religion well, and I think one of the reasons is we focus too much on ritual. Sesudah itu saya tidak meneruskan bertanya karena saya tidak mau mempermalukan mereka. Tapi ini menunjukkan, ini sebuah ilustrasi bahwa sesungguhnya banyak dari kita yang tidak memahami pemahaman yang baik mengenai ajaran agama Buddha. Is this important? I think it is an important issue. I really do. Apakah ini penting? Ya, menurut saya ini penting sekali. Now I notice here in Indonesia, in Ekayana, you have a very good publishing branch. You publish good books on Buddhism. Saya perhatikan bahwa di Ekayana kita memiliki penerbit buku agama Buddha, buku-buku Buddhis yang baik sekali. Banyak buku Buddhis yang bagus yang diterbitkan. And I know there are quite a few really good monks and nuns in Indonesia who know the Dhamma well and they're active in teaching it. Dan saya juga tahu bahwa banyak biksu dan biksuni di Indonesia yang aktif sekali dalam menyebarkan ajaran agama Buddha. So why are people so reluctant to learn the Buddhism or to share it with others? Why is that? Jadi saya mempertanyakan kenapa sebenarnya Buddhis di Indonesia terlihat seperti malu-malu untuk ragu-ragu untuk belajar dan juga menyebarkan ajaran Buddhisme kepada teman-temannya. And not just here. I lived in Singapore for 20 years. Same problem. I've been to Malaysia many times. Same problem. What is missing? Tidak hanya di Indonesia, saya juga tinggal di Singapura selama 20 tahun dan juga pernah di Malaysia. Saya lihat ini mereka juga mengalami kejadian yang sama. Sebenarnya apa sih masalahnya? I think we should have a good, careful think about this problem, try to find out what the cause is, and try to do something about it. Sebaiknya kita mengkontemplasi, memahami pokok masalah ini dan berusaha untuk mencoba mencari solusinya. Anyway, I'm here today because of the good energy and enthusiasm of Ekayana that 2 of my books have been translated into Bahasa Indonesia. Saya bisa hadir di sini karena ada energi dan antusiasme yang baik, di mana itu menyebabkan 2 buku saya yang telah diterbitkan di sini. One of these books is about Buddhist places associated with the Buddha in India. How to get there, what to see when you get there, why you should go there, and so on. Ya, salah satu bukunya adalah ini Dataran Tengah Jalan Tengah yang mengangkat tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan histori agama Buddha, tentang bagaimana kita panduan berziarah gitu ya, gimana kita bisa menuju ke tempat-tempat tersebut. If you ever have the opportunity, go to India. Jika Anda memiliki kesempatannya, tolong pergi ke India. This is where our religion began.
Ini adalah tempat di mana ajaran agama Buddha dimulai. Many of the places that he went to have beautiful ancient buildings. There are museums with beautiful examples of Buddhist art. So you might say our heritage comes from India. Jadi di tempat-tempat yang saya kunjungi banyak sekali bangunan-bangunan kuno dan museum yang menunjukkan karya seni agama Buddha dan kita bisa mempelajari asal mula dari ajaran agama kita di sana. And in fact, the Buddha actually said, before he died, he actually said, if you ever have the opportunity, go to the places where I was born, where I became awakened, where I became enlightened, where I taught the Dhamma for the first time, and where I passed away. Bahkan Buddha sendiri berkata sebelum beliau mencapai parinibbana bahwa kalian semua harus usahakan dapat mengunjungi tempat-tempat di mana saya lahir, di mana saya mencapai penerangan sempurna, di mana saya pertama kali membabarkan Dharma, dan di mana saya wafat. Now, going on pilgrimage in Islam is an obligation. You're supposed to do it. In Christianity, it is a penance. You did something. Make up. Berziarah di agama lain mungkin memiliki makna yang agak berbeda. Misalnya di agama Nasrani, berziarah itu memiliki konotasi untuk mencari pengampunan. So in Islam, it is necessary, an obligation. In Christianity, it's a penance. In Buddhism, it's a recommendation. Saya tadi lupa menyebutkan bahwa kalau di dalam agama Islam, berziarah itu adalah semacam kewajiban atau keharusan, sedangkan dalam agama Nasrani itu adalah untuk mencari pengampunan, sedangkan di dalam agama Buddha berziarah itu direkomendasi, dianjurkan. So if you ever have the opportunity, go. Jika Anda memiliki kesempatannya, tolong lakukanlah. The second book that has been translated, you don't have a copy. Buku kedua ada di sini. Ya, buku kedua yang warna coklat ini. This is the second book, and it's about karma. Buku kedua ini adalah mengenai karma. Karma is a very important doctrine in Buddhism. Karma adalah sebuah doktrin yang penting sekali di dalam ajaran Buddhisme. And in my experience, it is the most misunderstood and misrepresented. Dalam pengalaman saya, topik karma ini adalah sebuah topik yang paling mudah disalahpahami dan salah penyampaiannya. Now, I think there are lots of mistakes or misunderstandings about Buddhism, but misunderstandings about karma are really bad. Kalau salah memahami ajaran agama Buddha itu cukup umum, tapi salah memahami ajaran tentang karma itu buruk sekali. So, what is karma? Jadi apa itu karma? Well, karma is the idea that when you do something intentionally, it changes your mind a bit. Makna dari karma adalah pada saat kita melakukan sesuatu dengan sebuah niat, itu akan merubah pikiran kita sedikit. If you think, speak, or act intentionally, that will help to build your character. That will help to make what you are like as a person. Pada saat kita memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dan melakukan sesuatu, hal-hal itu yang kemudian akan merubah karakter kita.
And what you are like as a person will have an effect upon the people that you come into contact with. Dan siapa kita, karakter kita ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. In its simplest terms, your future is created to some extent by your present. What you do now helps to make you what sort of a person you are like later, and that influences the world in which you live. Jadi masa depan kita ditentukan oleh masa ini, ya sekarang, di mana apapun yang kita perbuat itu akan menentukan bagaimana kita di masa depan. Now it's a bit more complicated than that, but I've put it in simple terms. In its simplest terms, that's what it's about. Jadi sebenarnya lebih rumit dari ini, tapi saya berusaha untuk menyampaikan ini secara sederhana agar mudah dipahami oleh semua. Now, when I read books about karma, or I hear people talking about it, or sometimes even if I hear some monks and nuns teaching it, I think, my God, what a load of nonsense. Kadang-kadang pada saat saya membaca tentang karma atau mendengar atau mungkin bahkan ada beberapa biksu lainnya yang mengajarkan tentang karma, saya langsung tepok di jidat gitu ya, langsung kayak ya ampun apa sih yang disampaikan ini? I read in a book written by a famous Thai monk that if you swear in this life, you'll have bad breath in your next life. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang biksu Thailand yang mengatakan jika kita sumpah serapah di kehidupan ini, di kehidupan yang akan datang kita akan memiliki bau mulut. What's my breath like? It's okay, right? What? How could somebody be so stupid to think that that is karma? Kok bisa ada orang yang begitu bodohnya sampai menganggap bahwa itu ada hubungannya dengan karma? But that misunderstanding is easy to laugh about. Ya, kesalahpahaman ini mudah untuk kita perlakukan sebagai lelucon gitu ya, kita tertawakan. But I've read books, again, written by people who are supposed to be experts in Buddhism, that if you have cancer, that's because you did something bad in your last life. Juga ada buku yang ditulis oleh seorang yang seharusnya ahli gitu ya dalam Buddhisme yang mengatakan bahwa jika kita memiliki karma di kehidupan ini itu karena apa yang perbuatan buruk yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya, kehidupan lampau. Now, it's not so easy to laugh about that. Kalau yang ini bukan lelucon ya, tidak lucu. If you got cancer, and I told you that that's your fault, you're responsible for that, you did something bad, imagine how that person would be. Bayangkan jika seseorang mengidap penyakit kanker, kemudian kita mengatakan kepadanya, ini gara-gara kamu, salah kamu sendiri. Bayangkan bagaimana perasaan orang itu. But I know of cases where that has happened. Tapi saya sering sekali melihat kasusnya di mana ini terjadi. Can you imagine that person would think of Buddhism? Bayangkan bagaimana orang itu akan menilai Buddhisme. We have to understand this properly. That is not what the Buddha taught. Kita harus memahami bahwa ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh Buddha. So, once again, very briefly, not everything that happens is due to karma. Jadi sekali lagi, tidak semua hal yang terjadi adalah diakibatkan oleh karma. If you break your leg, that does not mean that in your last life you kicked a monk. It doesn't mean that. Contohnya jika kaki kita patah, bukan berarti di kehidupan lampau kita pernah menendang seorang biksu. If you get caught in the rain and you catch a cold, that does not mean that you did something bad in your last life. Jika kita terjebak di dalam hujan, kita basah kuyup, bukan berarti kita pernah melakukan perbuatan buruk di kehidupan lampau.
If you make a lot of donations to the temple, that does not mean that you're going to be rich in your next life. Jika kita memberikan banyak dana kepada wihara, bukan berarti kita akan kaya raya di kehidupan berikutnya. So the first thing is, not everything that happens to you, not everything that happens in society, not everything that happens in countries is due to karma. Some is, some isn't. We can't always tell. Jadi, yang pertama adalah tidak semua hal yang terjadi pada diri kita, kepada lingkungan kita, atau kepada negara kita, semuanya diakibatkan oleh karma. Mungkin beberapa iya, tapi kita tidak tahu. The second thing is, it's not always about your past life and your future life. Dan kedua adalah tidak semuanya selalu berhubungan dengan kehidupan lampau atau kehidupan masa depan kita. Some things that you do, consciously, intentionally, some things that you do will have an effect next week, or in an hour from now, or a month from now. Beberapa hal yang kita lakukan secara sadar dengan niatan bahkan bisa terjadi, membuahkan hasil dalam waktu yang sangat dekat, mungkin minggu depan atau mungkin besok atau 1 jam kemudian. Some things that happen to you now might be caused by something that happened a day ago, or 3 weeks ago, or a month ago. Apa yang terjadi hari ini bisa jadi akibat dari apa yang kita lakukan kemarin atau mungkin minggu lalu atau bulan lalu. But all the books I read about karma, all the sermons I hear about karma, always say, kill somebody in this life, nothing will happen. No, nothing. It'll only happen in the next life. That is foolish. The Buddha never taught. Banyak sekali buku atau ajaran yang mengatakan bahwa jika kita membunuh seseorang di kehidupan ini, akibatnya akan hadir di kehidupan yang akan datang. Dan ini pemahaman yang sangat salah, tidak pernah diajarkan oleh Buddha. Once again, we can't say. Maybe it will happen in the next life, maybe it will happen in the next minute. We can't say. Sekali lagi kita tidak pernah bisa menebak apakah itu akan terjadi 1 menit lagi atau besok atau kehidupan yang akan datang. The third misunderstanding about karma is that whatever you do, the exact copy of that will happen to you in your next life. So if I poke your eye out, boing, in your next life you'll have one eye. Oh. Kesalahpahaman yang ketiga yang sering dimiliki oleh orang adalah apa yang kita lakukan sekarang akan terjadi persis di kehidupan yang akan datang. Contohnya jika saya colok mata orang, nanti kehidupan yang akan datang akan terlahir dengan mata picik. So we can say that any intentional action will have some effect. Maybe not the same, maybe similar, maybe completely different. Jadi yang kita harus tahu adalah perbuatan kita yang dilakukan dengan niatan, dengan sadar, itu akan memiliki efek tapi tidak selalu sama persis. The next thing, and I hear this many, many times, that you can never escape from your karma. If you did something bad in this life, you cannot escape. There is no escape. It will definitely have a karmic effect. And they say always in your next life. So I read this again and again. You cannot change your karma. It's fixed. Jadi ada satu kesalahpahaman lagi di mana ada pemahaman bahwa tidak ada jalan keluar. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk sudah pasti Anda tidak akan bisa mengubah karma Anda, itu pasti akan kejadian di masa depan. This is probably the worst, the most dangerous misunderstanding about karma. Ini bisa jadi sebuah kesalahpahaman yang paling buruk dan paling berbahaya mengenai karma. This affects how people think. Ini adalah cara berpikir beberapa orang. And critics of Buddhism, those who don't like Buddhism, those who would like to replace Buddhism with their own religion, they think, you can never escape from your karma, but God will forgive you.
Okay? Now, which of those two sounds best? Jadi ini adalah kesalahpahaman yang kemudian digunakan oleh orang-orang lain, agama lain, yang mereka mengkritik Buddhisme dan kemudian mereka bilang kepada kita, "Ehm, kamu lihat sendiri kan, kalau di agama Buddha, kamu tidak bisa lari dari karmamu, tapi kalau di agama kita, Tuhan akan mengampunimu." Dan ini digunakan oleh mereka. In this book, I give an example which I know about, which happened to a young man that I have met. Di dalam buku yang saya tulis ini, saya menceritakan sebuah cerita tentang yang kisah nyata yang terjadi kepada seorang pria yang saya temui. When he was about 18, he had an unfortunate accident in which he killed somebody. Pada saat ia berumur 18 tahun, ia mengalami sebuah kecelakaan di mana itu menewaskan seseorang lain. It was not because he's an evil person. He's not an evil person. He was involved in an argument that got bad and he killed somebody. Dia bukan orang yang jahat, tapi kemudian dia terlibat dalam sebuah argumentasi dan pada akhirnya itu berujung kepada orang lain yaitu tewas. Now that's very negative karma. Ini karma yang sangat negatif, sangat buruk. He was arrested. He was in prison for 2 years waiting for his trial. Then he had his trial. He was found guilty and he was sentenced to 15 years in prison. Kemudian dia menerima akibatnya di mana dia ditangkap, lalu 2 tahun ia menunggu persidangan, kemudian dia disidang dan setelah itu dia dipenjara selama 15 tahun. Because basically he was not a bad or a rough or a dangerous person, he was a pretty ordinary person. So when he was in prison, he became a model prisoner. He never broke the rules, he followed the rules, he was a good prisoner. Karena ia sebenarnya bukan orang yang jahat, selama ia di penjara, ia kemudian menjadi seorang napi teladan gitu ya istilahnya, di mana ia menjadi contoh yang baik untuk napi yang lain dengan karakter dia yang baik. When he got out of prison, he decided that he had made a terrible mistake in his life and he had wasted 15 years, the best years of his life as a young man. He had wasted those by this mistake he made. So he decided to set up an organization to help young rough guys to avoid the problem that he had created for himself. He set up such an organization and it did a lot to help young men avoid getting into trouble. Jadi setelah ia keluar dari penjara, ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan, membuang waktunya selama 15 tahun karena kesalahannya dia yang buruk itu. Jadi ia tergerak untuk membuat sebuah organisasi di mana organisasi itu mengajarkan kepada anak-anak muda untuk memiliki karakter yang baik agar tidak terjebak di kejadian yang sama dengan dia, agar mereka semua bisa terhindarkan dari kejadian buruk. Now, if you've got a distorted and inaccurate understanding of karma, you would think that in his next life he has to be murdered because that's the karma that he did. If you had a completely misunderstanding of karma, you would say, in his next life he will be murdered as retribution for the crime that he committed. Ya, jika Anda memiliki kesalahpahaman mengenai hukum karma, Anda pasti akan berpikir, oh karena dia telah membunuh orang, berarti seharusnya di kehidupan berikutnya, ia seharusnya dibunuh sebagai akibat dari karmanya itu. If you had a right understanding of karma, you would understand the situation very differently. Sebaliknya, jika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang karma, Anda akan melihatnya dari sisi yang lain. What was the karmic effects of the offense that he committed? Jadi, akibat karmik yang telah, apa yang akibat dari perbuatan dia itu?
Well, after he killed this guy, what happened? What have I done? Fear. Then he was arrested by the police. Fear. Then worry. And then at the trial, anxiety. All of that is the comic result of what he did. And then when he went to prison, his loss of freedom, the difficult conditions, the bad food, all of that is a direct comic responsibility of what he did. Okay? Jadi sebenarnya setelah dia membunuh orang itu, dia sendiri sudah mengalami begitu banyak pengalaman yang menjadi ganjaran atau akibat secara karma gitu ya. Contohnya apa? Pada saat dia ditangkap, apa yang dia alami? Dia merasakan rasa takut. Dia disidang, dia juga merasakan rasa takut. Dia di penjara, diperlakukan dengan tidak baik, diberikan makanan-makanan yang tidak enak gitu ya. Itu semua sudah menjadi sebuah hukuman sebenarnya secara karma untuk dia. So he definitely suffered comic results of his action, no doubt about it, but he wasn't murdered. Then when he got out, he did so much good. He helped other people avoid the problem that he had created for himself. He saved a lot of people from problem. Ya, jadi dia sendiri sudah mengalami penderitaan dalam prosesnya itu, dan selain itu adalah pada saat dia keluar dari penjara, dia melakukan begitu banyak kebaikan dengan cara berusaha untuk membantu anak-anak muda supaya tidak terlibat dalam tindakan kriminal, dan itu adalah perbuatan yang sangat baik. In doing that good, he lessened the negative comic results from the crime that he had committed. And so even when he got out of prison, and even though he was helping people, other people still kept away from him. They said, my God, he committed a murder. So even after he got out, he was still suffering as a result of what he had done. And each time he suffered, the negative karma went down. Each time he did good for others, and he did, it went down. So in the end, the karmic results were lessened as a result of what he did after he had done the bad thing. Ya, jadi melalui pengalaman ini, karma buruk yang telah ia perbuat berkurang. Bagaimana caranya? Dari pengalaman-pengalaman dia yang penuh penderitaan itu, akibat dari karma buruknya itu sedikit-sedikit berkurang. Kemudian ia melakukan kebaikan saat dia di penjara, itu juga kemudian karma buruknya berkurang. Dan pada saat dia keluar dari penjara itu pun, dia kan kadang-kadang orang melihat dia dan kemudian takut gitu ya, menjauhi dia. Itu pun sebuah penderitaan, dan itu juga mengurangi karma buruknya. Dan dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik, itu sangat mengurangi karma buruknya. So if you have an intelligent understanding of karma, you understand it's not mechanical. Do this, that happens. Do this, that happens. It's simply not like that. And why isn't it like that? Because our actions are complex. Our thinkings are complex. Normally, life, existence, and particularly our minds are not black and white. They are complicated. Mixtures of good and bad, right and wrong, virtuous and evil. And therefore, it's quite difficult for us to know exactly how karma and karma results work. So we have to be very careful saying, oh, he did this, that will happen to him. Maybe, maybe not. It depends. Oke. Maknanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita tidak bisa salah paham melihat karma itu sebagai sesuatu yang mekanis atau kaku atau hitam putih. Jadi kita tidak bisa menganggap pada saat orang melakukan A, kemudian hukumannya pasti A, B, kemudian pasti B. Tidak seperti itu. Mengapa? Karena kita sebagai makhluk hidup manusia, itu kita sangat rumit, sangat kompleks, di mana perbuatan yang kita lakukan itu didasari oleh pemikiran kita, perasaan kita gitu ya. Jadi tidak pernah bisa dianggap bahwa kalau melakukan sesuatu pasti akibatnya sama persis. Kita tidak pernah tahu. Anyway,
I have put these ideas in this book, and for each of these things that I have said, I have included a quotation by the Buddha so that you can see this is not my ideas, this is what the Buddha taught. And you may find it quite different from what you have heard about Kamma so far. Anyway, I hope you will. Ya, jadi jika Anda membaca buku tulisan saya ini, pada saat Anda membaca cerita-cerita atau ungkapan saya juga menyertakan quotation atau kayak kutipan gitu ya, di mana kutipan itu berasal dari ucapan atau ajaran Buddha sendiri. Jadi mungkin ini bukunya akan sedikit berbeda dengan buku-buku tentang karma lainnya yang Anda baca, karena saya benar-benar mengembalikan semua kepada ajaran Buddha. The book on Kamma is free. Please take a copy and read it. The book on Buddhist places in India is for sale. You'll make a lot of good Kamma if you buy the book. Jadi buku yang tentang karma gratis, tolong diambil dan dibaca. Kalau buku yang mengenai ziarah itu berbayar, tapi kalau Anda membeli, Anda berbuat karma baik. Okay. We have another 10 minutes or 15 minutes. So if there is anything you would like to ask me, you may, and I'll do my best to answer your question. Ya, kita ada 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang bertanya. Saya mau mengingatkan lagi bahwa ada hadiah buku untuk penanya hari ini. Ada 5 buku ya, silakan. Boleh dibantu mic-nya untuk Bapak yang di sini. Satu. Yeah, I have a questions because we have actually a bit. I'm actually quite too much consumed by the misunderstanding about the karma. Especially the thing is about we cannot get away from our previous karma. I remember one story about one very famous Buddha student called Moggallana. When he was at the end of his life, he was died in actually not in a good way. Like he was massacred by some thieves or burglars. Then what I remember when I was a kid, he said because Moggallana for sure he did a lot of good things in his life. Based on what I understand, maybe his good karma can actually erase his bad karma. But at the end of his life, apparently, he cannot get away from his karma. So my question is it true that we cannot escape from our bad karma? Thank you so Right. much. Okay, good question. Do you know where that story comes from? It is from the story from the kids book, the Buddhist book that I read when I was a kid. I know where it comes from. Okay. And here we have a bit of a problem. Okay, so Buddhist literature is very vast. So we have the Tripitaka. Now, the Tripitaka is supposed to be the words of the Buddha himself and of some of his disciples. 90% of it are the words of the Buddha, maybe 5 or 6% are the words of the disciples. Sebelumnya saya terjemahkan dulu ya pertanyaannya untuk teman-teman yang mungkin butuh terjemahannya. Jadi pertanyaannya adalah beliau menanyakan bahwa pemahaman karma beliau pada saat melihat cerita tentang Moggallana, di mana Moggallana di kehidupannya telah melakukan perbuatan buruk, lalu
Kemudian setelah melakukan perbuatan baik pun pada akhirnya dia tewas dengan mengenaskan. Nah, lalu Bante menanyakan sebenarnya Anda membaca itu naskahnya sumbernya dari mana? Karena sebenarnya sumber ajaran agama Buddha itu banyak sekali. Contohnya Tripitaka itu 90% dari kata-kata Buddha sendiri dan 10% dari ungkapan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Now, in the centuries after the Buddha, many people wrote commentary, created story to illustrate some of the things that the Buddha taught. So there's a vast amount of other literature which is not the words of the Buddha, it's the words of famous monks or famous teachers in the centuries afterwards. Some of that stuff is very good. Some of it is nonsense. It was not the words of the Buddha, it's their own opinion. Okay? So, you may know that in about the 5th century AD, that's about 1,000 years after the Buddha, a man in Sri Lanka called Buddhaghosa, he wrote many commentary on the words of the Buddha. But some of the things he wrote are excellent. They explain Buddhism very well. Some of them are superstitions. Your story that you mentioned comes from much, much later, probably about 800 years after the Buddha. So in my book, I'm not talking about what this famous monk said, that famous teacher said. I'm only looking at what the Buddha said. And sometimes, just like today, sometimes some guy will say something sounds good and he's a Buddhist, but that does not mean it's the same as what the Buddha taught. Ya, jadi berabad-abad setelah Buddha parinibbana, banyak sekali naskah-naskah Buddhis yang kemudian beredar, yang mana tidak semuanya bersumber dari ucapan Buddha sendiri pada saat beliau masih hidup. Banyak yang kemudian ditulis atau dicatat oleh para pengajar, para scholar gitu ya, yang belajar agama Buddha gitu. Nah, contohnya adalah di abad ke-500, yang mana itu adalah 1000 tahun setelah Buddha parinibbana, ada seorang penulis bernama Buddhaghosa yang menuliskan banyak sekali tentang buku-buku tentang ajaran Buddha. Dan menurut Bante, cerita yang tadi tentang Moggallana itu bisa jadi sebuah naskah yang ditulis 800 tahun setelah Buddha parinibbana. Jadi Bante mengingatkan lagi bahwa kalau Bante sendiri pada saat menulis buku itu, beliau sendiri selalu mengembalikan kepada apa yang sebenarnya emang benar-benar diucapkan diajarkan oleh Buddha. I'll just give you one small example. I've just come from Sri Lanka. And almost all Sri Lankans believe that the Buddha flew to Sri Lanka. Saya berikan satu contoh kecil. Saya baru saja pergi ke Sri Lanka dan rata-rata orang-orang Sri Lanka itu percaya bahwa Buddha sendiri pernah singgah di Sri Lanka. And there are lots of ancient books that say that he did. Dan memang banyak naskah-naskah kuno yang membenarkan pendapat ini. It's a long way from India to Sri Lanka. Jauh sekali dari India ke Sri Lanka. They didn't have Air Lanka in those days. Zaman Buddha dulu tidak ada pesawat namanya Air Lanka. Did he do that? Apakah benar Buddha memang benar-benar singgah ke Sri Lanka yang begitu jauh? There are ancient books that said he did it. Memang ada buku-buku naskah-naskah kuno yang mengatakan seperti itu. What do you reckon? Gimana pendapat kita? You're a very naughty man. It's in the ancient books. Okay, so yes, people believe that. And there are ancient books written by famous monks who says that's true. There are ancient books that says that's true, but it isn't true. And when we read in the sutras, in the Tripitaka,
Doesn't say he went to Sri Lanka there. So not everything you read or everything you're told necessary is the words of the Buddha. Ya, jadi intinya adalah tidak semua yang kita baca di baik itu sekalipun itu ada di dalam naskah-naskah kuno belum tentu itu memang benar-benar terjadi atau diucapkan oleh Buddha sendiri. Anything else? Ada lagi? Oh, there's a question from someone upstairs. Ah, Boleh dibantu mic-nya untuk yang di atas? what's the Mungkin question? bisa berdiri dan langsung bertanya. Atau mungkin yang di bawah sini dulu sambil menunggu. Oh, Nah, langsung ada. ya. Sorry. Ya. Good afternoon, Bante. My name is Imelda. I'm Buddhist from I was small. What I want to ask is, I have a friend in sport group. Yeah. I don't know whether my fault is very bad. I don't know. Yeah. I have apologized to her personally to her home. Actually, she's my neighbor. Then after that, she avoids me. What should I do? Why did you apologize to her? What wrong did you do? Our friend, our sport friend, the other day. It doesn't matter. Did you do something wrong to her? I don't know. No. I don't know. Oh, you don't know. Yeah. She's angry at you. She avoids you, but you don't know why. Yeah. So you went to her and you said, whatever it was, I'm sorry, I apologize. Yeah. But she still avoids you. What should I do? What should I do? No, that's a common problem. Well, maybe ask her, what's the problem? And see if you can find out. And if you think what she says is right, then apologize again. And then, what else can you do? So sometimes I've been in that situation. I have offended somebody. And then I feel bad about it later. So I apologize to them, but they don't accept it. What can I do? I made a mistake. I tried to correct it. They will not accept it. What can I do? I try to do the right thing. They won't accept it. You have to, I can't see what else you can do. Sorry to hear that problem. Saya rangkum ya, biar nggak terlalu panjang. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita ada teman kita yang kemudian menjauhi kita dan marah kepada kita, kita sudah meminta maaf, tapi kemudian orang itu masih mengacuhkan kita. Menurut Bante, yang pertama kita lakukan adalah kita bertanya, sebenarnya saya salahnya di mana? Kemudian orang itu misalnya dia menjawab, kita minta maaf. Itu saja yang bisa kita lakukan. Di kasus ini adalah sudah meminta maaf, tapi orang itu masih nggak mau ngasih tahu salahnya di mana. Dan di kejadian seperti ini kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Kan kita udah tanya salahnya di mana, kita udah minta maaf, ya udah move on aja, nggak perlu kemudian terlalu dipusingkan. Okay. Thank you. Anything else before we finish? Ada lagi? Sebelum kita selesai. Di sana ada satu. Thank you for the opportunity, Bante.
Okay. Um, Thank you for the opportunity. So first, after listening to your story about the young man, I want to ask, is it true to understand that the point of karma is the suffering someone would experience, but not the form of the punishment he would get? Because just like your story, it is a karma for the guy because he then would feel the fear, the anxiety, the worry from being in trial and in prison. But let's say there is this other guy who apparently a psychopath maybe who couldn't feel the fear Right. or the anxiety, but he got punished with the same kind of punishment. Right. Would it still be called a karma for the guy? Thank you. Okay, that's a very good question. That's a very thoughtful question. So maybe you can Ya, oke. Pertanyaannya saya rangkum secara singkat. very simple. Sorry, Yes. Ya. Oke. Secara singkat adalah orang yang diceritakan oleh Bante tadi, mungkin orang itu merasa buruk, merasa takut, merasa cemas, itu dianggap sebagai karma buruknya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin psikopat, tidak pernah merasakan rasa takut atau merasa bersalah. Bagaimana dengan orang-orang tersebut? His karmic result will be different. It will be something else. Maybe when he gets out of prison, he'll start fighting with other people and somebody will injure him or kill him. So once again, we can't say. So that's what I'd say. And if he does nothing to rectify what he did, certainly he will have some very negative karma. But what it is, we can't say. Ya. Orang itu pasti akan mengalami akibat dari karma buruknya. Setelah dia keluar dari penjara, mungkin dia akan terlibat dengan perkelahian atau mungkin dibunuh oleh orang lain, gitu ya. Pastinya akan ada akibat buruk dari karma buruknya. Tapi kita semua tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Hi Bante, I have probably just a quick question. So first is like, does it then make sense to do a lot of good things just to escape from our bad karma? And from what I infer from your Dhamma talk is that you can escape your karma, but it's not certain. So I mean, in the hypothetical case of Arya Moggallana, if that's true, but hypothetical, then it means that sometimes you can escape it, but sometimes you can't because then you don't do good enough things. Yes. Yeah. Ya, apakah kita bisa lari dari karma kita kalau kita tidak melakukan perbuatan baik untuk mengurangi karma buruk tersebut? This is what we can say. Every time you think, speak, and act in an intentional manner, that modifies your consciousness to some degree. So it will have some effect. If nothing else happens that interferes with that. So we cannot, in fact, there is a sutta where somebody keeps on saying, this person did this, that will happen to them. That person has something happen to them, they must have done this. And the Buddha criticizes this person, saying, you don't know, you can't tell. I don't know very much about my own mind, my own intentions. How can I know everything about yours and what's going on in your mind? So that would make a big difference. That's why it's not wise to be like the Pope who knows everything. I know exactly. No, you don't. Because you don't know the circumstances. You don't know that person's consciousness. So it's best focus on yourself, don't worry about the others. Okay. Ya. Jadi setiap ucapan, pikiran, ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, semua itu akan mempengaruhi, memodifikasi pikiran kita, membentuk karakter kita.
Bante bercerita ada sebuah sutra di mana ada seseorang yang mengatakan tentang karma, kalau orang melakukan ini pasti akibatnya ini dan itu pasti akibatnya itu. Kemudian Buddha buru-buru langsung membenarkan, membetulkan orang itu, bilang bahwa kamu nggak tahu itu, karena sebenarnya kita nggak tahu tentang pemikiran orang-orang pada saat dia melakukan itu. Saya sendiri pun juga saya masih mempelajari gitu ya, pikiran saya sendiri, gimana kita bisa mengetahui pikiran orang. Jadi sebaiknya adalah kita fokus kepada diri kita sendiri, ya fokus pada pikiran kita dan tidak usah mengikut campuri orang-orang karena kita tidak memahami apa yang ada di dalam pikiran orang-orang tersebut. If there's one last question. Satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Good morning. Wandam. Hello. So I often get this from the lay devotees that I met. They seem to think that karma is something like passive. So, oh, I have an abusive husband. This is my karma in this lifetime, and I have to pay off the debt of the karma. And I don't agree with that. But it seems like it's very common for people to think that if something is happening to them, there is nothing that they can do about Yeah, it, right. and like it's like fate or destiny. Why? Because that's what the Sangha keeps on telling them. Really, this misunderstanding has become so common. And this is why I meant other misunderstandings about other Buddhist doctrine maybe doesn't matter so much. But this one does have or can have very negative effects upon people. That's why we must try to educate people to think properly about these things. The example you have given is a very good example. You're being abused by somebody and the monk or whatever has told you, well, that's your fault. This is very bad. Some people, some sociologists have suggested that why there are so many unnecessary problems in traditional Buddhist countries is because of the idea of karma. What can I do? It's my karma. That's not a good attitude, and it's not a Buddhist attitude. So I agree with you. That's why I wrote the book. Okay. Ya, pertanyaannya adalah ada banyak kasus di mana beberapa orang bersifat pasif pada saat mengalami karma buruk. Contohnya adalah seorang istri yang pada saat suaminya memperlakukan dia dengan buruk, dia menganggap, oh ya udah saya terima aja deh karena ini emang karma buruk saya. Menurut Bante adalah, tahu nggak penyebabnya apa? Karena banyak sangha yang mengajarkan seperti ini. Jadi itu salah gitu. Jadi memang banyak sekali kesalahpahaman yang diajarkan kepada orang-orang Buddhis bahwa pada saat kita mengalami karma yang buruk, terima saja, mungkin terimalah karmamu gitu ya. Jadi karena itu adalah perbuatan akibat dari perbuatan buruk kita di masa lalu gitu. Dan menurut Bante ini adalah sesuatu yang sangat-sangat salah dan sangat berbahaya. Mungkin kesalahpahaman di topik lain di dalam ajaran agama Buddha masih bisa dimaklumi, tapi kalau Buddha menyangkut karma, ini penting sekali bahwa kita harus mengajarkan orang-orang untuk bisa tidak pasif gitu ya, dan kemudian bisa kayak melakukan hal yang baik untuk dapat merubah karma buruk yang mereka alami. Okay, that's all I have to say. Thank you for your attention, Ya, terima and kasih. thank you for your questions. And I hope to see you next time I'm here in Jakarta. Thank you. Saya berharap bisa bertemu lagi dengan kita di kesempatan berikutnya saat beliau hadir lagi di sini. Anumodana Bante atas sharing damai yang telah diberikan, sungguh luar biasa. Para umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Kita akan bersiap-siap untuk bernamaskara sebanyak 1 kali kepada Bante. Selanjutnya, sebagai tanda, Bante akan melakukan penyerahan buku kepada
ya, Bante meminta saya untuk mengingatkan bahwa Bante akan istirahat makan siang dulu sebentar, tapi kemudian Bante dengan senang hati akan menandatangani buku. Jika ada yang mau silakan beli bukunya atau ambil bukunya yang kemudian Bante akan tanda tangan gitu ya. Sekarang kita akan melakukan penyerahan buku. Penyerahan buku Dataran Tengah, Jalan Tengah dan Memahami Karma yang Sesungguhnya dari Ketua Pengurus Yayasan Karania, Bapak Edik kepada Bante Damika. Kepada Bapak Edik kami persilakan untuk maju ke depan. Para umat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan saling berhadapan karena Bante akan meninggalkan ruangan. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Sobat Sedharma, kini kita akan melakukan dana paramita halaman 39.
untuk selama-lamanya. Manumudana atas dana yang telah diberikan, semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, memahami makna karma yang sesungguhnya. Sebuah buku karya Bante Srawasti Dhammika dapat diperoleh di stand buku Karania yang berada di depan Bhakti Sala. Berikutnya, buku lainnya karya Bante Srawasti Dhammika yang hari ini kita launching dengan judul Dataran Tengah Jalan Tengah juga dapat diperoleh di stand Karania. Hari ini kita juga dapat melakukan book signing oleh penulis yaitu Bante Srawasti Dhammika. Pengumuman berikutnya akan dilaksanakan perayaan Waisak Nasional yang rencananya dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada hari Sabtu 6 Juli 2024 di AISBSD pada pukul 1 siang. Wihara Ekayana Serpong mengajak para umat untuk hadir di acara tersebut. Bapak Ibu dapat mendaftar di Prondes dengan Ibu Mega. Pendaftaran ditutup hari ini pukul 3 sore. Bagi umat yang mendaftar, harap kumpul di Wihara Ekayana Serpong tanggal 6 Juli pukul 12 siang untuk diberikan gelang sebagai tanda masuk ke acara. Berikutnya, mengajarkan Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah minggu. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau menghubungi saudara Jason sampai Desember 2024. Berikutnya bertepatan dengan hari Asada pada hari Minggu 21 Juli 2024, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan upacara wisudi, tisarana, dan upasaka upasika yang akan dipimpin oleh anggota sangha mulai pukul 1:30 hingga 3:30. Untuk peserta wisudi wajib ikut pembekalan wisudi pada tanggal 7 dan 14 Juli di Kebaktian Umum Wihara Ekayana Serpong. Bagi umat yang belum diwisudi, silahkan mendaftar link yang tertera di poster atau front office atau di Instagram Wihara Ekayana Serpong. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di bawah 12 tahun, bisa mengikuti Children and Baby Blessing di hari yang sama pada tanggal 21 Juli pukul 9 hingga 12 siang. Bapak Ibu dapat mendaftar melalui link yang ada poster atau informasi menghubungi front office. Saudara-saudari dalam Dharma, selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa kepada saudara-saudara kita dengan membacakan Etawata. Etawata ceamehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati sidia. Etawata ceamhehi sambatang punya sampadang sabe buta anumodantu sabah sampati sidia. Etawata ceamhehi sambatang punya sampadang sabe satta anumodantu sabah sampati sidia. Akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumo
cirang rakantu loka santi akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wonatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo idang wonyatinang hotu sukita hontunya tayo dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ce pito bawatu loko ceraja bawatu damiko akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu wihara ekayana serpong akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mendiang jahiman mendiang jusni mendiang sasantoho utama mendiang chan siuli mendiang chua leong chun mendiang hoi kok chong akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasana akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desana akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu no guru akasatta cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu maparangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Arahang Sama Sambuddho
Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para umat diharapkan tetap di tempat hingga pemimpin kebaktian meninggalkan ruang bakti sala.